Saya pelaku. Loh, bukan saksi sejarah, tapi pelaku sejarah. Saya yang jelas sekali ini. Saya pertanggungjawabkan siapa yang mendebat. Ya, berarti orang nggak manggul tuh. Nah, nggak ngerti sejarahnya. Ya, lanjut. Ya kan. Tuh. Jadi jelas kan? Jadinya jamaah. Lah terus yang buah, kenapa kok Syahsin nggak gagal? Gagal yang dari buah apa namanya, yang jadi buah besaran. Apa namanya? Besaran. Yang dari daun besaran tadi kok gagal. Jadi begini, gagalnya itu curesnya, Pak Jonas mengatakan cures atau gagalnya itu begini. Pada waktu 68 itu ada pengajian ABRI. ABRI? Iya, pengajian ABRI. Pada waktu itu antara ABRI, Angkatan Darat dengan Angkatan Laut dengan KKO dengan itu waktu itu ada cekcok, ada perselisihan. Terus supaya rukun bagaimana ngaji pengajian ABRI tapi nggak boleh pakai baju dinas. Nggak boleh pakai baju dinas, pakai baju biasa. Pengajian. Lah pas pengajian itu terus ada isu bahwa jamaah itu mau digerutuk dengan pondok Tebu Ireng. Gitu mau pondok Tebu Ireng. Benar, itu tempatnya. Kan? Lah sedangkan waktu itu saya sedang melihara ulat sutra tadi. Kata Pak Junasa mengatakan, Jin, engkau ulat sutra itu kamu bagi-bagikan kepada orang yang pulang dari ngaji nanti besok gitu. Besok kalau udah selesai pengajian kamu bagi-bagikan. Bagi-bagi itu kasih bibitnya. Oh nggih Bah, kan itu. Begitu pengajian udah sehari semalam, kebetulan karena ada isu kalau mau dikeroyok dengan mau digerutuk atau mau di-drop dengan orang pondok Tebu Ireng waktu itu, maka saya jaga. Gitulah. Jaga dengan dikasih merek pundak saya itu YPID. Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, gitu tadi loh. Nah itu pundak saya ditulisi dengan warna merah, tulisan putih, YPID. Kayak gitu loh, waktu itu masih bujang, petentang itu. Maksudnya pakai kaos yang bertulisan. Tahu Didi itu. Kayak kalau sekarang ya kayak Senkom itu loh, Twita Didi itu. Gitu. Jadi kemudian saya jaga di firma saya 4 orang, terus kemudian yang di jalan Pasar Paing sana itu 3 orang. Gitu. Terus kemudian di situ saya punya persiapan pasir tak campur dengan lombok, ya toh, tak ulek sama lombok, pasir, tak taruh pintu firma di belakang pintu, terus kemudian tak bikin bambu runcing waktu itu. Ya, kami 4 orang. Ya kan? 4 orang. Jadi bersiap kami. Kalau nanti datang, saya bilang sama Kosim, Sim, nanti kalau orang datang kamu sawuri dengan turun dari mobil, kamu sawuri dengan pasir itu yang pakai lombok itu. Tapi kering kan, udah posisi kering. Sawuri dengan itu. Nanti tak jojoi dengan pemburuncing ini. Nah, ditunggu sampai jam 11 malam, enggak juga datang. Mau akan gantian ini, sholat gantian. 4 orang. 7 dengan yang di depan tadi. Nah, terus kemudian besok paginya, Pak Jalan ngomong, Jin, orang-orang nanti mau pulang, mana ularmu, ulat sutra yang mau bagikan? Mati semua Bah ulatnya. Lah kenapa? Lah orang-orang tadi ngerokok Bah. Ngerokok masuk ke ruangan saya. Masuk ke ruangan saya melihat ular sutra itu dia masuk ngerokok, jadi kena asapnya dia mati. Curas jin. Nah, itulah maka tidak berhasil yang buah jarak tadi. Besaran tadi ular sutra. Nah, itu karena nggak ngerokok. Padahal ngerokok udah dihati-hati nggak boleh ngerokok waktu itu. Sudah ada. Karena waktu itu ya kemampuan jamaah masih seperti itu, nggak boleh ngerokok, diizinkan nggak boleh ngerokok, ya masih ada yang tetap ngerokok, sebagian, nggak semua.
Lah itu yang rokok itu kan ABRI itu toh. Iya, udah di Kediri ini Pak ini, di Kediri. Tahun 68 mau di Kediri ini. Lah iya. Nah, gitu loh. Ya kan. Jadi yang sudah berhasil ya buat jarak tadi. Lanjut. Nah, gitu. Nah, terus udah maka jadilah berkembang jamaah terus akhirnya meninggal. Pada waktu meninggalnya pamannya Pak Junul Hasan yang di Kertosono itu, ya terus komplek yang di Kertosono itu dihibahkan kepada Pak Junul Hasan, hak pakai, ya kan? Ya, hak pakai. Terus maka kami pindah hari Kertosono. Ya, tahun 67, 68 itu kami udah Kertosono, ya balik Kediri, Kertosono, Gading, Kediri, Kertosono, Gading, ya gitu. Jadi perkembangannya jamaah itu awalnya dadine jamaah, dadine muhajir, dadine jamaah. Itu Pak. Jadi Pak Juhasan kan mengatakan demikian. Nah, ya kan. Jadi dadine muhajir maka dadine jamaah. Ya gitu loh. Nah, jadi kalau di Indonesia ya jadinya jamaah ya tinggal itu. Berkembang-kembang terus akhirnya menjadi Kediri terus akhirnya pondok itu Wali Barokah itu sudah dapat separuh terus pindah ke Kertosono. Nah, terus berlanjut ya gitu loh. Jadi Kertosono bangun ya terus akhirnya Kediri Kertosono bangun. Ya itu loh. Nah, itu Pak. Nah, jadi perkembangannya jamaah itu seperti itulah. Bapak Junul Hasan membela itu dulu dengan buah jarak tadi, maka jadilah para mubalik itu. Nah, gitu loh. Nah, jadi karena apa? Karena ya memang pada waktu itu mencari uang itu sulit waktu itu. Nah, terus kemudian maka kuatlah Pak Junul Hasan ini, ya kan? Sudah pindah ke Kertosono, punya sawah, terus akhirnya itu sudah punya kolam, punya kolam, pelihara ikan. Terus akhirnya ya nanam padi. Terus disitulah maka terkenal Pak Junul Hasan jadinya atau sugiye itu kayanya itu ya di Kertosono itu mulai kaya makan dengan nasi putih, makan nasi beras nggak jagung lagi, gitu. Nah, itu. Nah, adapun di Kediri mulai makan nasi bulgur itu mulai tahun 69 dan 70 gitu, Pak. 69 70. Ya, sebelumnya ya di Gading itu masih ubi sama jagung tadi. Mungkin perlu dijelaskan ya, bulgur itu apa? Bulgur? Ya, bulgur itu apa? Bulgur itu sebangsa beras tapi warna merah. Kalau menurut informasinya itu kalau di Amerika sana itu makanannya itu kan gandum loh Pak tuh. Itu makanan kuda. Gitu. Ya masa itu bisa makan dengan itu dulu. Jadi mulai tahun 69 70 gitu loh Pak. Di Indonesia diberikan orang untuk makan manusia. Iya. Gitu. Nah, jadi jadinya mubalik selama ini yaitu dari jagung sama telo terus sama bulgur tadi. Gitu. Ya jamaah masih terus melarat waktu itu ya kan. Dapat pengisap satu aja guru. Dapat aja pegawai. Wah udah rame ribut ya. Wah ini pegawai jadi jamaah. Ini guru jamaah. Tentara sih jamaah. Gitu dulu. Nah, lanjut. Nah, itu Pak. Ya. Nah, jadi ini jadinya jamaah jadi itu tadi Pak. Ya kan? Jadi jelas bahwa lima perkara itu terus jadi 5 bab yaitu tadi di Kertosono tadi. Ya gitu Pak. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa 5 bab itu kata nggak ada dalilnya, dalil mangkul itu nggak ada dalilnya, ya suruh ketemu dengan saya sampaikan nanti tak ogrok.